Dan aku first time ini aku diperlakukan seperti itu karena memang awalnya Ambyar People ini diangkatnya oleh mereka orang-orang Jawa ini seperti Guyon Waton, Denny Caknan, Darboy, B. Asmara dan lain-lain itu akhirnya bisa dikenal dengan masyarakat luas ataupun fan-fansnya mereka ataupun juga para artis sekarang itu udah pada notice Ambyar People itu ya menurut aku juga karena mereka ya cobalah hargai layaknya apa yang kamu lakukan kepada artis-artis itu karena dancer itu juga artis, nggak ada dancer. Coba kamu nembungnya kayak gimana? Ini ibarat panggung nih, ya. Aku tuh ada di pojok sini, udah mau masuk, FD tuh ada di tengah sini. Terus aku tuh sama pemusik itu sampai kong kali kongan gini loh. Gitu. Udah masuk sampai gitu. Nah, tapi kan jauh, ya kita juga nggak tahu. Dan tugas itu bukan tugas pemusik. Tugas FD. Gitu. Tugas FD. Itu tuh tugas elu. Iya, gitu. iya bener. Terus tiba-tiba musik itu mati. Maksudnya musik itu udah selesai, habis. Sampai kalian si kamera, terus ya udah selesai habis gitu. Terus si pemusik bilang, tadi ini ya nggak ada yang nge-briefing si Ambyar People-nya sampai ketinggalan loh. Musiknya aja Musik sadar loh itu yang loh. ngomong. Musisinya sadar kan. Sampai akhirnya aku frontal dong ngomong. Ya gimana mau tahu orang aku nggak di-briefing dengan lantangnya itu FD. Si cewek itu bawa mic itu sebenarnya bukan nggak ada briefing ya teman-teman di sini semua harus tahu ya. Klarifikasi ceritanya. Terus. Ini si masnya tuh udah marah sama saya. Jadi aku yang dijadiin ini masnya nih udah marah sama saya. Sebenarnya dia tahu kok part mana, tapi dia nggak mau masuk. Bayangin kalau aku nggak mau masuk, ngapain aku di nongkrong di situ? Mending aku pulang. Iya bener di ruangan atau gimana? Aduh, ya, aku begini, gila itu. Kamu pada saat acara itu ada, berarti kan ada yang ngontek dong, ada orang talent atau gimana? Itu disampaikan kayak gitu perlakuan kayak gitu. Alhasil ternyata itu FD juga nggak klop sama si tim acara itu gitu. Ya Dan wis, si tim acara ini sebenarnya itu udah membela Ambyar People, tapi karena emang ya tapi kan nggak boleh kayak gitu. Namanya juga acara itu kan semuanya harus kerja tim gitu loh. Dan aku first time ini aku diperlakukan seperti itu. Padahal selama ini maksudnya ya adalah beberapa cuman loh kok ini ruang gantinya kayak gini. Nah, iya terus, betul. Kok artis kayak gitu kita kayak gini, kayak gitu itu kadang itu kadang ada kayak bukan gitu kadang kan. sering. Oh, sering. Kayaknya sampai sekarang pun juga deh. Nah, iya. Aku kalau ngomong ke sana readersnya Ambyar People, ruangan itu yang penting ada karpet. Nah, udah. Terus kaca, kalau artis-artis kan kaca itu harus satu, ada lampu. Boten. Ambyar People udah pinter make up ini cuma kecil. Nih tak kasih tahu ya. Ini prakteknya langsung. Tak kasih tahu ya guys ya. Betul. Ambyar People atau dancer-dancer di luar sana. Pasti itu nggak usah kayak gitu. Kita tuh udah nih kaca sing sak mene. Nah, kaca segini tuh udah cukup buat kita udah tampil maksimal. Kita paling satu buat kostuman doang, itu pun yang panjang gitu loh. Satu udah ya sama bilik sama bilik ganti baju cukup kan. Kita nggak minta apa-apa kan. Tapi kadang seringnya kita malah nggak dapet yang nggak ada. Kadang malah iki gudang tahu sih. Iki gudang iki. Ini wajib disampaikan ya. Intinya ini kita senasib sebenarnya, senasib dalam dunia tari ya gitulah. Industri. Tapi kenapa dancer doang ya digituin ya? Ya itu sebenarnya kita harus banyak vokal. Dalam arti vokal tuh bukan berarti protes, tapi kita harus menyampaikan karena ada dalam tanda kutip nih, saya nangkep dari ilmu kita selama ini adalah tak kenal maka tak sayang. Benar. Kita kenal dulu, dekat dulu secara komunikasi, akhirnya kita bisa kayak alhamdulillah kemarin kita sempat kejadian terakhir acara seperti itu. Kita ruangan kecil, sebelahnya gede-gede. Dan kebetulan sebelahnya pun juga memakai dancer dengan beda vendor. Nah, akhirnya saya bilang ke pihak talent yang ini tolong dong, katanya PPKM, kita susu jaga jarak, tapi kok ruangan masa beda sama gitu. Kang, kalau ada ruangan VIP, nah mendingan yang VIP si artisnya. VIP ruangannya kan
permanen. Kalau kita kan di bedeng-bedeng disekat-sekat gitu kan. Nah, mendingan artisnya yang di sana. Kita dancer dibagi dua, cewek cowok, dan ruangannya digeser. Karena kenal, jadi ya udah. Kembali ke laptop. Oh lagi ya benar. Oh ya kembali ke ya ampun itu melenceng loh. Enggak. Minum ya, Iya. Saya juga mau minum aus. Ini nih yang punya tempat nih. Iya, yang dari rekomendasi dari Om Firman sendiri loh. Ngundang ke sini, tempatnya keren. Tuh keren banget. Oke, ya. Terus tadi kan apa itu Ini blue gitu loh. Iya. Itu apa? Ini jeruk biasa Jeruk orang tua. Enggak, ini penganut peminum anget. Kalau saya penganut peminum dingin. Soalnya tadi Teteh bilang gitu, kayak orang tua. Oke. Ini menyikapi dari yang tadi Firman ceritakan bahwa tanpa sengaja memilih lagu dangdut ya kan. Lagu dangdut berbahasa Jawa. Nah, sekarang pasti nih saya nangkep adalah mereka itu malah numpang promoin, bener nggak? Kayak gitu. Ya kalau misal maksudnya itu kayak ibarat bikinin koreonya. Nah, iya. Itu ya berarti promosi juga ya. Betul. Salah satu promosi juga sih itu. Karena aku juga nggak tahu ya, maksudnya itu kenapa di koreonya Ambyar People itu ya kalau aku ngelihatnya itu aduh kok koreonya kurang ya atau apa ya, kadang kan maksudnya kalau kita sebagai koreografer kan pasti ingin maksimal, ingin kurang puas apa gimana, tapi ternyata tanggapan orang-orang itu kenapa candu banget sih, kenapa enak banget, kadang oh ya udah deh gitu. Ya udah deh gitu. Soalnya tuh kalau aku bikin kayak gitu kan, apalagi kalau kita udah dari hati itu kan udah beda kan. Setuju. Kalau udah maksudnya itu udah tembungannya enak, terus udah jadi temen, itu malah jadi ini, jadi orang mau bikin koreonya itu dari hati gitu loh. Misal nih, ada nggak pada saat tertentu lagu belum ada udah dipesan? Ya ada, ya itu, ada, kan? Itu kebanyakan mereka sekarang alhamdulillahnya itu kayak gitu. Jadi kayak beberapa ya maksudnya itu karena mungkin kita tuh simbiosis mutualisme sih sebenarnya. Saya pun juga butuh, mereka pun juga butuh gitu. Jadi ya hubungan baik itu yang membuat kita itu akhirnya jadinya gini gitu loh, gitu. Jadi malah kadang itu kalau udah ditanyain berapa sih gitu tuh udah langsung aduh ya nggak tahu aku kalau masalah kayak gitu nggak tahu. Beda lagi kalau maksudnya tuh ibarat orang yang halo salam kenal, iya udah beda lagi kan, karena itu emang udah ini kalau tujuannya beda ya, karena memang awalnya Ambyar People ini diangkatnya oleh mereka orang-orang Jawa ini seperti Guyon Waton, Denny Caknan, Darboy, Piasmara dan lain-lain itu akhirnya bisa dikenal dengan masyarakat luas ataupun fans-fansnya mereka ataupun juga para artis sekarang itu udah pada notice Ambyar People itu ya menurut aku juga karena mereka ya akhirnya dari Ambyar People-nya tuh mau lah gitu kayak misal ini nih aku ada lagu ini gitu. Betul. Sebelum rilis aja udah diiniin gitu. Oke. Jadi udah denger dulu nih udah dapat bocorannya. Oh ya besok party ini nih yang aku Oke. Mantap dan itu proses kreatif kan yang nggak bisa. Kita tuh sebenarnya gini, ada istilah penghargaan. Kadang konotasinya suka salah ya penghargaan itu. Ujung-ujungnya ke duit kayak tapi kita biasanya seniman tuh nggak semua maunya itu kan. Benar, kita kalau udah kenal, udah nyaman itu biasa bukan lupa, kadang jadi kayak santai lah bro. Benar. Itu lagi nih, ini sampai viral loh ke Korea loh, di cover loh sama itu. NCT loh. Itu kan berarti terus terang saya bangga, dengernya aja bangga. Indonesia dipakai karyanya sama orang luar. Gimana rasanya? Wah, coba. Itu aja aku teriak loh. Aku bawa mobil itu sampai teriak. Langsung aku tuh minggir. Bener-bener soalnya gini. Itu katanya apa lihat sendiri? Katanya. Jadi itu waktu itu katanya. Jadi aku tuh udah agak muak dengan share-sharean orang-orang yang cibiran-cibiran gitu ya. Jadi orang-orang itu banyak sebelum NCT ini tuh koreomu dipakai Blackpink, koreomu dipakai ini. Hoak. Tapi kayak
meme itu kayak ibarat AA punya koreo apa tapi iya. sama netizen ini ditempel gitu loh. Aku ya bilang alah paling ya tempelan. Iya. Tempelan Nah, gitu. awalnya dapat denger itu kayak gitu awalnya. Terus pas waktu aku di mobil kan nggak mungkin kan di mobil sambil ngeliat gini. Jadi pas dikirimin link itu tak giniin, terus aku tuh sambil nyetir gini, awak dewe malah meme. Kok sama sih koreone? Sama gitu. Gitu. Sumpah itu norak banget. Seneng banget. Seseneng itu, itu aku bener-bener kayak Pastilah. impressed banget sih maksudnya ki. Ya walaupun ternyata itu ada salah satu brand yang memang berkolaborasi. Oh gitu. Ya saya cukup berterima kasih dengan brand itu gitu. Brand apa kalau boleh tahu? Lemonilo. Oh gitu. Jadi Lemonilo itu punya strategi buat orang Indo biar maksudnya tuh ya promosi lah, strategi marketingnya dia akhirnya untuk memilih lagu itu gitu buat NCT lakuin itu ya mungkin kalau orang-orang bilang ya itu kan karena Lemonilo, kalau enggak ya enggak mungkin gini lah, tapi kan secara enggak langsung dipilih gitu dari berbagai macam koreo. Banyak loh koreo itu bener tapi kok yang koreo yang dipakai yang itu gitu. Setuju jadi banget. kayak yang ya kitanya tuh cukup bangga pertama. Terus kedua mereka bener-bener ngelit apa yang udah kita buat gitu loh, Iya. Kalau lihat ada di postinganku yang dia atas bawah itu dia benar-benar mirip. Sama. Berarti kan secara nggak langsung mereka ngulik gitu loh, Ya, nguliknya detail lagi. Nguliknya detail loh, tanganku gini tuh diikutin guys gini. Tuh, kan? Ini makanya aku sampai pakai filter gini. Itu biar bisa biar dilihat gitu kan gitu. Itu Iya. benar-benar teliti tuh, gila dia benar-benar ngover dong gitu. Itu Korea loh. Cuman maksudku ya ada benernya juga sih. Jadi tuh kenapa orang-orang itu ngecibir sedangkan itu tuh sebenarnya genrenya Indonesia gitu loh. Yang maksudnya itu Indonesia banget loh dangdut nih gitu. Harusnya kalau udah di cover kayak gitu kan bangga gitu loh. Kok malah ya udah jangankan Ambiar People, Agnes Monica yang udah membawa nama Indonesia aja juga masih dicibir gitu loh. Kadang itu juga heran gitu loh. Karena kan maksudnya gini nih. Ada statement orang yang temenku ini bilang kalau ya sebenarnya dengan hal kecil ini untuk nembus ke dunia luar emang perlu gitu loh. Secara nggak langsung nih orang kalau seumpama jadi notice ya. Jadi notice, ini tuh lagunya kok enak, itu lagu mana sih Indonesia. Terus dengan tarian yang menurut para netizen ini tariannya biasa-biasa aja tapi udah bisa nembus secara nggak langsung. Kalau orang-orang luar sana mereka suka kan otomatis mereka mengenal Indonesia. Secara nggak langsung suka Ambiar People, juga suka Indonesia. Akhirnya dari Indonesia dia lihat tuh, oh Ambiar People suka pakai lurik. Lurik itu dari mana kan akhirnya bisa dikulik. Ya walaupun sekarang gini nih, mungkin ada salah satu senior di legend lah. Kalau aku bilang di Jogja ini tuh yang di Dinini Towo itu, dia pernah bilang juga, ya kita harus bisa ngebawa nama Indonesia ini tuh dengan karya kita gitu loh. Karya kita ya apa ya yang kita bisa apa gitu loh. Jangan hanya melulu misal tari nggak bisa, makanan juga bisa, pakaian juga bisa, semuanya juga bisa. Tapi kenapa orang-orang ini malah jadinya itu malah mencibir itu loh, malah mencibir dan malah bikin ya untungnya kalau orang yang donan mungkin donan itu apa? Down. Oh turun. Down. Jadi orang kan ada nih kalau dicibir kan udahlah besok lagi nggak mau bikin baper gitu. Nah kok untungnya aku bandel. Ini kelugat mau tambah kelugat kowe ngono kuwi. Iki tambah sengaja ini. Wah, iki lanang kok gemulai ya. Gemulai piye ayo gitu. Aku bikin sengajain biar orang itu makin gemes gitu loh. Iya. Tadi tuh ada yang bukan kepotong, kelewat. Kalau istilah dari Firman tuh bikin kita nyebutnya aksen ya. Cet. Kalau istilah kamu apa? Senggak. Oh, senggak teman-teman. Senggaan karena itu kan namanya senggaan. gitu kan biasanya. Terus kadang kan ada senggaan yang apa sih misal kayak slow cak buka Siti kayak gitu itu senggak. Kalau gitu. kita di modern nyebutnya aksen ya kan. Jet gitu kan. Ada lagi musik ini disebutnya jab katanya. Jep-jepan katanya. Itu tuh. Nah itu kayak gitu-gitu itu udah dipikirin. Tapi pas lagi dilakuin nggak ada, anyep ngelakuinnya. Iya kan? Masa cak close nggak ada. Cak, Siti,
Jos, loh ini terus apaan? Kamu mau ngapain? Itu Itu FD tuh, balik lagi ke FD. udah dendamnya udah dicurahkan. Nah, oke, harapannya di dunia pertarian Indonesia seperti apa? Harusnya gimana? Cita-citanya gimana? Firman udah merasakan manis pahitnya industri pertarian seperti apa? Monggo bercerita. Kalau harapannya buat orang-orang apa ya, kalau nyebutnya itu apa ya, ya kayak misal yang ngundang kita itu berarti apa tuh? Klien dan lain-lain gitu. Ya maksudnya itu cuman satu sih, mohon dihargai aja. Cuman itu aja dulu. Harga itu bukan ini doang ya. loh. Bukan waktu ya? Bukan waktu loh bukan ya. waktu. Bukan waktu. Waktu sekarang bukan ini guys. Bukan ini. Iya. Bukan menghargai sebatas itu. Cuman hargailah, maksudnya itu ya dipandang semua itu juga sama gitu. Maksudnya nggak cuman hanya kamu kenal sesosok artis ini terus dancer akhirnya jadi di sini tuh enggak gitu. Toh ya juga kalau seumpama dancer ini kamu samain rata dengan mereka, dalam artian kayak treatmentnya sama dengan mereka, kita lebih sopan, kita lebih bisa menjaga diri kita, perlakuan kita. Kalau kita udah sedikit direndahkan dalam artian kayak yang ya udah deh nanti aja lu dancer kok. Ini malah kadang ya sisi berontak yang aku bilang tadi itu malah jadinya lebih, kalau orang itu kurang ajar, cuma ya gimana lagi gitu loh, karena ya itu tadi jangan sampai aja ada keberontakan itu tuh terulang lagi gitu loh, karena maksudnya kita sama-sama membutuhkan gitu, kita sama-sama membutuhkan, aku pun juga butuh kalau itu aku juga butuh, tapi kalau seumpama seperti itu yo maaf aja gitu. Lakukanlah dengan etika, dengan adab ya kan. Dan kita cermin, kalau sampean digituin kayak kita gimana? Nah itu sih, cuma itu sih. Iya, bener setuju banget. Kita tuh nggak mau yang VIP, nggak mau yang ini itu. Kita riders, apalagi nih kan kalau Firman udah pasti kan dipanggil sebagai guest star, otomatis diminta riders kan. Ridersnya nggak neko-neko kok. Ridersnya kita tuh nggak minta hotel bintang 5, nggak minta ada minuman energi berapa kerat ya kan, nggak cukup disuruh nasi kotak, air mineral. Itu pun kita juga udah mau tuh, gitu. Tapi ya cobalah hargai layaknya apa yang kamu lakukan kepada artis-artis itu, karena dancer itu juga artis. Nggak ada dancer. Coba kamu nembungnya kayak gimana? Enggak, kadang itu kan klien kan kalau nembung kan, Kak bisa kan ini. Itu. Nembung tuh apa? Nembung itu kayak ngontek. Oke, menghubungi. Kalau menghubungi kan kadang kan bisa ya, tolong ya gitu. Tapi kenapa di saat udah nyampe sana udah bisa kok gitu. Cuh. Loh, kepiye sih? Kan gitu, kadang itu begitu ya aku tuh. Sama ini, bentar, dikit lagi. Boleh. Yang kadang bikin silakan. Ayo. Parli pernah ngerasa ini. Di samping panggung, kita sama-sama nunggu. Dancer pasti nunggu di mana? Di bawah kan? Artis pasti duduk kan? Betul. Hei! Kowe nyanyi, gak ono dancer ya? Iso kowe nyanyi, nari. Ora toh? Iya. Iya kan? Betul. Maksudnya sama lah gitu. Ayo kita maksudnya ibarat maksudnya acara TV kayak acara apa, kalau kamu memang udah udah ngundang gitu, mereka tahu dancer yang in-frame 6 orang. Ya sediain, kita nggak minta disediain kursi yang ada masnya kok. Iya betul. Tapi ya kursi sayur aja, kursi bakso aja, yang penting duduk. Bukan kita duduk terus tiba-tiba, maaf Kak ini tempatnya si A, ngono kuwi. So gitu kan. Dan sekarang untungnya aku berani kayak gitu, gitu loh. Jadi aku duduk gini, Kak permisi nih. Lah aku udah duduk kok, aku gitu. Ya maksudnya karena emang udah, Jakarta keras, saya keras saya. Ya Allah, bagus. Bagusnya gini, aku ngedukungnya adalah gini. Berarti identitas Firman sekarang sudah mulai ditancapkan di sini. Bukan arogan, tapi mempertahankan haknya, membela haknya, dan itu hak kita sebagai pengisi acara semua itu. Ya itu, setuju banget. Sekarang nih langsung ke ceritanya, menutup nih kita nih, menutup. Mau nutup ya? Iya, udah berapa jam sih?
Masih ada yang mau diceritain lagi? Oh, udah dong. Udah cukup ya. Ini lama banget loh. Oke, jadi mau nutupnya sama saya tuh pingin belajar atau istilah kata menari dengan firman yang viral itu. Oke. Pingin. Berarti AA pengen nari Iya dong, sama firman. tanpa udan aja. Iya boleh. Oke teman-teman. Oke, cukup keseruan kita hari ini. Jauh-jauh datang ke Yogyakarta, ketemu dengan Firman, dan semuanya saya terpuaskan sama ceritanya Firman, curhatnya Firman. Saya juga puas ya. Unek-uneknya Firman, edukasinya Firman sama kita semua. Saya di sini memposisikan bahwa kita sama-sama seniman. Yes, benar. Kita sama-sama saling menghargai, kita sama-sama saling memuja atau istilah kata mensupport, sangat mensupport. Karena kita nggak bakalan hidup bisa berkarya sendiri, ya, kita nggak bakalan bisa jalan-jalan sendiri. Benar. Teman-teman, ini seru banget ketemu sama Firman, udah curhat, udah dongeng, udah mengedukasi kita, udah seru-seruan lah nih. Kita tutup ya hari ini sama Firman. Dan satu nih, ada oleh-oleh dikit, Man. Aduh. Sebenarnya sih, ini mah nggak sesuatu lah, tapi setidaknya ini kenang-kenangan aja ya, terima ya. Sebentar, ini ya Man, ampun. langsung dibuka bentukannya kayak gimana, nanti ukuran bisa diatur lah. Oke. Simbol ya. Iya, simbol. Ya ampun. Duh, ini harusnya AA dan tim tuh juga dapat loh ini harusnya. Nah, tuh, ini ditunggu. Ntar ditunggu. Nah, entah itu pakai paket apa, entah itu Firman ketemu di Jakarta. Jakarta gitu. ya. Siap. Aku udah lihat nih. Oh. Apa itu namanya? AA segitu. Ukuran. Teteh juga segitu cukup lah. Siap. Nah, ini tuh. Ini mah. Terima kasih Alpha Plus Dancer. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngasih input, komentar dan lain-lain untuk konten-konten berikutnya. Bye. Kanan kiri tahan. Tak. Nah, tak. Iya. Belum. Pak Dudang. Ya. Bayangan besok yen wis wayah omah-omah, aku maca koran sarungan, kowe konco dasteran. Tahan. Saiki wis dadi kenangan aku, pisan. Oke. Wis beda kalah. Langsung udah. Bayangan besok yen wis wayah omah-omahan, aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisan, aku kiri kowe kanan, wis beda kalah.